Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para semetun, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun baik, teman-teman, Bapak Ibu. Hari ini hari Minggu 10 September 2023, kita akan melakukan perawatan luka diabetes. Nah, perlu diketahui sebelum dilakukan perawatan, perlu pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi darah, gula darah, kemudian dianamnesia apakah sudah makan. Nah, kalau itu sudah selesai, maka kita persiapkan alat-alat dalam melakukan perawatan luka ini. Yang pertama tentunya kita siapkan air dalam baknya, kemudian sabun tentunya, dan alat untuk menggosok luka nanti seperti kasa. Nah, air dapat digunakan NaCl, air matang ya, atau air rebusan daun jambu, dan tentunya bisa saja menggunakan bahan kemasan yang PHMB ya maksudnya. Nah, pertama-tama tentunya kita membuka secondary dressing atau balutan paling luar. Di sini menggunakan elastis verban, kemudian membuka verbannya perlahan-lahan. Lalu sambil memperhatikan perban tersebut apakah ada eksudat yang terserap di perban. Biasanya pada luka-luka yang masih produktif eksudatnya banyak. Hal ini nanti untuk menentukan dressing yang kita gunakan, apakah yang ringan absorbnya atau daya penyerapannya, sedang atau banyak daya absorbnya. Nah, di sini bisa dilihat pada secondary dressingnya dan pada kasa masih banyak menyerap eksudat ya. Nah, artinya masih sangat produktif karena ini baru pertemuan yang keempat. Jadi tentunya eksudat sangat banyak, dan kita lihat pada kasa ya, terlihat basah, dan tentunya pasien pun mengeluh sudah berat gitu karena ada eksudat. Baik, setelah selesai melakukan rilis pelepasan kasa gulung tentunya. Nah, ini kita membersihkan salep-salep yang menempel pada luka. Nah, ini dapat biasanya kalau pada luka itu tidak menempel langsung salep, maka ada istilah namanya infragnated. Infragnated itu ada media sebagai penempel salep, yang di sini saya gunakan alginat sebagai medianya, dan tentunya alginat ini bisa juga sebagai absorb dari eksudat tersebut, yaitu tingkat ringan sampai sedang. Nah, bisa dilihat setelah dibersihkan salep dan media penempel salepnya, maka dilakukanlah pencucian. Perlahan-lahan saja pencucian, tentunya supaya menimbulkan rasa nyaman pada pasien juga. Sambil kita dapat mengajak ngobrol pasien, terus kita lakukan
pencucian pembersihan dengan air sabun. Para pemirsa, sahabat penggiat luka, pasien-pasien yang tentunya pernah dilakukan perawatan di Asoka Care Center oleh Pak Nyoman, tentunya sudah merasakan bagaimana perawatan yang dilakukan di praktek mandirinya. Bisa dilihat pada saat pencucian perlu juga diperhatikan apakah sudah ada bagian-bagian yang granulasi dan masih ada bagian-bagian yang nanti perlu dilakukan pembersihan atau CSWD, Conservative Sub Wound Debridement. Untuk penggiat luka tentunya tidak asing lagi istilah tersebut ya. Nah, sengaja dibuatkan video tutorial atau dapat dijadikan alternatif tutorial dalam melakukan perawatan baik oleh teman-teman penggiat luka yang masih baru, tentunya baru belajar dan memberanikan diri untuk melakukan perawatan luka, juga dilakukan mandiri oleh keluarga pasien, dapat menjadi rujukan alternatif referensi video ini dalam melakukan perawatan luka. Biasanya kalau saya untuk rumahnya pasien yang jauh itu saya rekomendasikan ke tenaga kesehatan yang terdekat di sana. Tetapi tentunya sebelumnya mendapat sharing ilmu sekali atau 2 kali di praktek mandiri. Kalau belum mendapatkan sharing ilmunya, rasanya belum dapat dilepas. Nah, tentunya saat ini pencuciannya sangat perlahan-lahan ya, sambil mengamati bagian-bagian luka tentunya. Sambil tentunya selalu mengajak komunikasi pasien, sambil diajak ngobrol, sehingga enggak semata-mata sangat konsen serius kepada perawatannya, tetapi tentunya perawatannya disebut holistik. Komunikasi juga diterapkan. Selalu disabuni atau dibersihkan berulang-ulang ya, karena ini adalah termasuk lukanya besar. Kalau dikaji untuk warna kuning, yellow, itu dapat dikatakan 100% yellow gitu, 100% yellow, dan dengan kedalaman kerusakannya sampai ke muscle-nya, ke ototnya, bahkan ini kemungkinan sampai ke tulang. Ini yang paling rusak adalah telapak dekat tumit ke samping sampai ke tengah. Nah, maka itu perlu nanti dilakukan CSWD. Baik para pemirsa, setelah dilakukan pencucian dengan sabun tadi, maka dapat kita saksikan dilakukan pembilasan dengan air yang bersih. Seperti tadi dapat menggunakan NaCl, itu normal salin ya. Dapat menggunakan air yang sudah dimasak tetapi dalam keadaan dingin ya, hangat kuku gitu boleh, atau normal lah, atau dengan air rebusan daun jambu batu ya, jambu klutuk.
Ini kita karena wong deso ya, tentunya kita menggunakan bahan yang sangat efisien untuk pasien juga, jadi tidak membebani. Baik, itu setelah dilakukan pembilasan dengan air yang bersih, tentunya nanti dilakukan pengeringan dengan kasa kembali untuk memastikan tidak ada air yang banyak yang tergenang di area luka, karena setelah ini kita akan melakukan proses ozonisasi ozon tentunya. Bisa kita lihat, kita saksikan saja prosesnya. Nah, bisa kita lihat kalau sudah selesai proses pencucian, maka segera di bawah luka diberikan alas ya, underpad ya, kita sebut underpad, dan air bekas pencucian dapat dibuang di septic tank. Nah, ini adalah proses ozon. Proses ozon ini tentunya menggunakan generator ozon, yaitu mesin ozon. Kalau ozon ini biasanya itu banyak digunakan pada industri air minum ya. Industri air minum itu sangat memerlukan mesin ozon ini, karena dia kalau di ininya nama kimianya, nama ini bangunnya O3 aja, ozon. Nah, mesin generator ozon ini tentunya untuk para pegiat luka yang advance ya, ini tidak asing lagi tentunya ya, karena pasti mereka atau teman-teman sudah banyak yang menggunakan. Tetapi untuk teman-teman yang baru boleh juga mengetahuinya baik itu melalui searching di Google apa itu manfaat ozon ya. Jadi mesin generator ozon ini jenis mesin yang tentunya menghasilkan gas yang mampu bertindak seperti desinfektan. Biasanya digunakan untuk air, dapat juga sterilisasi air gitu. Biasanya untuk menghindari tumbuhnya jamur, kemudian bakteri-bakteri. Nah, tentu kita sebagai pegiat luka sudah mengetahui bahwa ozon merupakan sebuah senyawa yang tersusun atas 3 buah molekul oksigen yang ditulis dengan simbol O3 seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Itu dalam rumus kimia. Yang secara alami ozon memang menghasilkan proses pencampuran cahaya UV dengan atmosfer bumi pada ketinggian kurang lebih 50 km di atas permukaan tanah. Nah, ini maka dapat digunakan. Nah, kemudian
Secara alami, ozon memiliki kemampuan untuk mengurangi molekul gas yang beracun, sehingga bisa digunakan untuk air biasanya, dan di sini dapat digunakan teknologinya untuk mensterilkan luka. Itu. Sekarang apa fungsi ozon tadi? Ya, sedikit sambil kita melihat ya. Ini adalah proses CSVD. Tentunya ini agak lama kita menontonnya karena CSVD ini adalah conservative shaft wound debridement, adalah proses pembersihan. Kalau zaman dahulu sih namanya seperti nekrotomi lah ya, menghilangkan jaringan-jaringan yang nekrotik, itu namanya CSVD. Kalau di bidang perlukaan ini namanya CSVD. Nah, sambil menonton kita lebih fokus ke ozon aja ya. Apa sekarang fungsi ozon yang kita gunakan? Generator ozon ada banyak merek, silahkan aja dicari. Fungsi ozon generator itu biasanya beragam ya, tergantung ini fungsinya, itu yang diambil manfaatnya. Ozon ini dapat menghilangkan segala jenis zat pencemar dalam air, kemudian melakukan sterilisasi pada botol sebelum melalui proses packing. Nah, bisa juga bertindak sebagai molekul antiseptik. Nah, ini yang dapat digunakan sebagai molekul antiseptik. Ozon ini juga dapat mencegah pertumbuhan mikroba serta bakteri, lalu mencegah pertumbuhan mikroba serta bakteri dan memperpanjang umur. Misalnya pada di dunia perdagangan tuh dipakai untuk mengozon buah dan sayur. Rumah tangga juga bisa, setelah dibeli itu di ozon buah dan sayurannya. Kemudian tentunya kalau pada luka dapat menghilangkan berbagai bau yang tidak sedap. Itu ya, pada luka bisa diabetes ini, makanya kita pakai ini. Dapat juga untuk menghilangkan bau sebuah ruangan atau media penyimpanan makanan minuman. Kemudian mengurai berbagai zat berbahaya yang bisa merusak lingkungan seperti deterjen atau limbah cair dari pabrik. Kemudian mencegah tumbuhnya lumut di daerah industri yang memiliki tingkat kelembapan tinggi. Nah, untuk luka tentunya yang diambil adalah untuk sterilisasi luka, yaitu membunuh bakteri tadi. Kemudian dia juga dapat merangsang pertumbuhan jaringan yang baik. Nah, ini ya, pertama yang bentuk perluka perlu diingat ya teman-teman yang baru, kemudian Bapak Ibu yang berminat, yang mempunyai keluarga yang ada menderita luka diabetes yang dirawat sendiri. Tentunya ozon ini yang diambil manfaatnya adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri ya, dan sebagai antiseptik itu tentunya yang dapat mensterilkan luka. Baik, itu ya, tentunya masih banyak, silahkan di searching di Google, Mbah Google, dan banyak itu manfaat-manfaatnya, dan cara pemakaiannya tentu ada ya. Nah, ini masih berlanjut ya, proses CSVD, nekrotomi namanya. Kalau zaman dahulu saya menempuh pendidikan di sekolah perawat ya, sekilas saya adalah sebelumnya telah menempuh pendidikan perawat, yaitu Kementerian Kesehatan tahun 98 lulusnya. Dan saya banyak belajar tentunya perawatan luka, baik kecelakaan, hitan, dan masih banyak luka lainnya.
Nah, tetapi setelah saya menempuh pendidikan S1 nurse, saya selanjutnya lebih berminat menekuni dunia wound, ostomi dan continence, yaitu bidang luka, stoma dan continence. Jadi lebih menspesifikkan lagi. Nah, saya akhirnya telah menyelesaikan sejenis pendidikan informal, kursus ya gitu ya, dengan menyelesaikan ITN-nya, Intro Stoma Therapy Nurse, atau juga WOCN, Wound Ostoma Continence Nurse. Nah, maka saya berpraktik yang sebelumnya saya membuka balai pengobatan dari tahun 2007 sampai 2012, dan setelahnya balai pengobatan saya tutup dan saya lanjutkan dengan praktek mandiri perawat khusus di bidang luka dimulai dari tahun 2014. Berarti kalau sampai sekarang sudah 9 tahun ya saya penggiat lukanya, karena 2023. Baik, sambil melihat proses nekrotomi atau CSWD-nya, lebih baik kita membicarakan, saya yakin masalah ozon untuk kesehatan tadi masih penasaran ya, banyak manfaat ozon tersebut. Tentunya sangat menarik untuk kita dalami. Banyak ya kalau ada teman-teman untuk membantu masyarakat, tujuannya untuk menyehatkan masyarakat, teman-teman penggiat luka, baik itu yang baru belajar dan yang sudah advance, sangat dapat dikatakan wajib menggunakan ozon gitu. Nah, begitu juga ketika melakukan CSWD atau nekrotomi ini, tentunya kita harus sangat berhati-hati karena ada jaringan-jaringan yang masih hidup dikatakan sehat, takutnya tergunting ya. Sangat perlahan-lahan sekali ya dilakukan pembersihan, cleansing namanya, cleansing CSWD. Itu sangat berhati-hati karena dia areanya luas. Ini cukup lama, tetapi sangat asik ya untuk kita yang menekuni perawatan luka, yang berminat. Ini sangat asik ketika pasien datangnya lukanya parah dan kita dapat membantu pasien atau masyarakat secara umum. Itu ketika sembuh itu sangat membanggakan, karena kita akan merasa kerjasama antara keluarga, pasien, dan kita sebagai tenaga kesehatan itu berhasil ya, tidak semata-mata dari hanya kita, karena tentunya banyak hal yang kita sepakati antara kita operator luka, pegiat luka, dengan pasien dan keluarga tentunya, karena perawatan luka ini tentunya tidak dilakukan instan, tidak dilakukan
secepat mungkin, tetapi membutuhkan waktu. Dan ini tentunya membutuhkan semangat, keyakinan antara kita petugas kesehatan, nurse, perawat, dengan pasien dan keluarga. Tentunya di sini kita banyak hal yang perlu diedukasi, banyak hal yang perlu saling memahami, apakah kita juga memahami kondisi pasien dan pasien juga memahami bagaimana bekerja sama dengan kondisinya dalam mensupport, berupaya menyembuhkannya. Nah, itu bisa dilihat ya. Terus sambil sangat berhati-hati, Bapak Jerugdi Inyomanjana melakukan CSWD-nya sangat hati-hati. Terus dilakukan CSWD ya, mengambil jaringan-jaringan yang tentunya telah nekrosis. Hal tersebut dibutuhkan kehati-hatian untuk menjaga kenyamanan pasien juga ya. Boleh para pemirsa, Bapak Ibu yang keluarganya ada yang menderita luka diabetes maupun rekan-rekan yang pemula melakukan penggiatan di perawatan luka, boleh komen ya, komen di komentar di ruang komentar YouTube ini, dan tentunya mohon dibantu untuk menekan tombol subscribe ya, agar saya sebagai penggiat luka juga memiliki semangat untuk terus berkarya atas dukungan rekan-rekan, baik itu masyarakat maupun rekan-rekan penggiat luka ya. Kemudian setelah subscribe, tentunya mohon dibagikan juga kepada teman-teman yang lain tentunya, sehingga bagi masyarakat dan tentunya terkhusus yang menderita luka diabetes mendapat segera informasi tentang bagaimana merawat luka, baik itu dengan bantuan tenaga kesehatan atau spesialisasi keperawatan luka, atau dirawat dengan keluarganya sendiri, minimal itu ya. Kemudian teman-teman yang penggiat luka yang pemula dapat share kepada teman-temannya. Tentunya saya sangat membutuhkan like dari Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa untuk terus berkarya. Hal ini sangat penting bagi saya sebagai support untuk terus berkarya. Baik, itu bisa dilihat terus dilakukan CSWD. Tentunya karena area lukanya luas, maka dilakukan secara hati-hati dan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi untuk pasien ini kita
harus memperhatikan keadaan luka dan kondisi pasien. Sebagai informasi, pasien tersebut kondisinya baik. Keluhan awal tuh hanya yang ngenyut saja di bagian luka. Kemudian tadi diinformasikan langsung bahwa beliau enak makan minum, udah mulai enak begitu. Tentunya kita memperhatikan dietnya ya. Apa saja yang harus bisa tentunya dikonsumsi. Kalau memang ada seorang nutrisionis atau ahli gizi, itu dapat berkonsultasi ke ahli gizinya tentunya untuk mensupport penyembuhan luka tersebut. Secara awam, menurut pendapat saya, yang paling penting dilakukan di sini ialah dapat mengkonsumsi telur rebus seharinya 8 sampai 10 butir. Itu telur rebus, yang dimakan hanyalah berwarna putihnya saja. Jadi kandungan telur rebus yang pada putihnya ini adalah mengandung albumin ya. Tentu mengandung albumin yang kita harapkan. Nah, setelah dapat mengkonsumsi putih telur secara rutin, dan tentunya jangan bosan-bosan karena ini adalah perawatan lama. Selanjutnya pada makanan, sayuran tentunya, lauk, itu diharapkan dapat mengkonsumsi sayur atau gorengan dari ikan gabus. Ikan gabus juga banyak mengandung albumin ya tentunya. Nah, jadi dapat mensupport penyembuhan luka. Di sisi lain, makan tetap berpantang sesuai dengan diet diabetes mellitus. Itu sesuai dengan dietnya. Kemudian yang lain ialah berupaya terus minum susu. Nah, susu yang khusus untuk penderita diabetes. Mungkin banyak ya jenis merek-mereknya. Di situ yang penting ada susu khusus untuk diabetes. Bisa diminum pagi dan sore. Itu untuk supportnya. Setelah itu, sesuai dengan diet diabetesnya, tentunya selalu dicek gula darah secara berkala, atau pada saat juga terjadi keluhan secara berkala dan pada saat terjadi keluhan tentunya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yang paling utama ialah doa. Setiap hari kita harus berdoa dan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Juga sangat dibutuhkan adalah support dari keluarga ya tentunya. Baik, itu telah selesai dilakukan CSWD ya. Yang selanjutnya yang di cleansing atau disemprotkan dengan cairan antiseptik, sehingga luka yang bekas di CSWD tersebut apabila ada bakteri-bakterinya, tentunya yang diharapkan adalah melemahkan bakteri atau mematikan bakteri pada area luka yang tentunya yang bersahabat dengan kondisi luka yang baru ya, atau yang jika ada granulasinya. Nah, itu setelah disemprotkan cairan antiseptik,
yang mengandung antiseptik. Kemudian luka dibersihkan kembali dengan kasa, dikeringkan kembali dengan kasa. Baik, selanjutnya di sini saya untuk primary dressing, di sini kebetulan saya lebih mix ya, menggunakannya mix berbagai primary dressingnya. Di sini saya dapat menggunakan produk madu ya. Produk madu ini baik untuk luka-luka yang masih kurang baik, dalam kondisi tidak baik, itu dapat digunakan produk madu sehingga dia dapat meluruhkan jaringan-jaringan yang nekrotik. Setelah secara merata diolesin produk madu tersebut, tentunya di area luka-luka yang ada goanya itu diolesin juga. Dan setelah selesai, kita perhatikan yaitu penggunaan salepnya nanti. Nah, para pemirsa, Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan penggiat luka, untuk aplikasi salep ini tidak akan mau menempel pada luka yang terbuka seperti itu ya. Salepnya tidak mau menempel. Dan apa yang dilakukan ketika salep tidak mau menempel pada luka? Nah, di sini ada yang namanya aplikasi impregnated. Nah, aplikasi impregnated ini adalah menggunakan media. Media ini saya menggunakan alginat ya, apapun mereknya silahkan saja, lembaran alginat yang terbuat biasanya dari produk rumput laut ya, dibuat sedemikian rupa. Nah, ini diolesin pada alginatnya dan langsung kita tempel pada luka sehingga salep dengan pasti menempel pada luka yang telah kita CSWD tadi. Nah, coba praktekkan rekan-rekan, tanpa adanya media langsung ditempelkan ke salep, ke luka, itu pasti tidak akan menempel. Yakin tidak menempel pada luka. Dan ini tekniknya dengan menggunakan media. Dan media inilah yang kita tempelkan menutupi luka. Nah, setelah semua ya secara detail, jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang terbuka yang tidak tersalepi. Semuanya harus tersalepi dengan baik. Apabila sudah tertutup semua, lalu kita mengolesi salep pada bagian-bagian tepi atau kulit di area luka yang tentunya dalam inspeksi kita, bagian yang kita olesi ialah bagian yang terlihat bengkak, peradangan yang ditandai dengan berwarna merah pada kulit. Kemudian apabila kita raba, kita akan merasakan rasa yang hangat, tentunya berbeda dari kulit yang lain. Nah, di situ kita oleskan seluruhnya, yaitu melalui salep. Sebagai informasi, salep ini tentunya tidak ada
dijual di pasaran ya, karena ini adalah salep khusus untuk pribadi, untuk kalangan pribadi yang tidak diperjualbelikan, hanya khusus untuk perawatan luka di praktek mandiri Asoka Care Center, pusat perawatan luka, diabetes, stoma, dan kontinens yang beralamat di Mulia Asri. Nah, ini tentunya salep ini apabila sudah menjadi pasien dan merasakan aplikasinya, tentu diberikan apabila digunakan untuk pencegahan selanjutnya. Dan tentunya telah banyak pasien-pasien yang dirawat yang setelah sembuh menyatakan mereka memesan salep dengan alasan untuk pencegahan. Baik, rekan-rekan tentang salep tersebut pasti sudah paham ya, setiap penggiat luka memiliki ciri khas tersendiri. Dan ini sangat membantu masyarakat dalam perawatan luka dan membantu percepatan penyembuhan, yang tentunya yang diharapkan adalah ke arah yang positif, ke arah yang membaik. Itu yang diharapkan. Selanjutnya, setelah area itu bisa dilihat ya, area-area tepi pada media yang telah ditempelin salep tadi itu kita salepin. Nah, bisa dilihat kan ada yang tidak tertutup oleh media salep, yang tidak luka terbuka ya, itu pada kulit, itu kita salepin secara merata. Hal tersebut dapat melembabkan semua luka, semua kondisinya jadi moist istilahnya ya. Moist itu menjaga kelembaban. Nah, itu dioles secara teliti, sangat detail, jangan sampai ada yang kosong tentunya. Detail dan diperhatikan secara baik. Sampai saya berpindah tempat untuk memastikan area mana yang belum tersalepi atau yang belum diolesi salep. Bisa kita perhatikan, sangat detail dilakukan. Memang di Asoka Care Center, pusat perawatan luka, stoma, dan kontinens ini kita tidak boleh terburu-buru ya melakukan perawatan, karena pengabdian yang dilakukan ini harus melalui ataupun dengan cinta, dengan hati, karena pasien ini merupakan dan kita anggap adalah keluarga, tidak ada dibeda-bedakan. Nah, rekan-rekan, itu yang ditekan-tekan barusan itu adalah media yang terolesi salep supaya lekat atau menempel betul dengan luka yang terbuka tersebut. Nah, setelah selesai pemberian salep di area tepi luka, di area kulit yang radang, saatnya lah kita menggunakan secondary dressing, yaitu berupa kasa ya, kasa gulung. Tentunya kita melakukan pembalutan dengan seni masing-masing ya. Ada seni balut di sana, seni membalut luka. Silahkan saja di searching ya, seni balut luka. Bagaimana cara membalut luka,
termasuk bagaimana trik, tips atau strategi membalut luka yang lukanya masih produktif dan banyak eksudatnya gitu. Eksudatnya sekira menengah dan menuju banyak, lebih dari setengah gitu ya. Itu bagaimana itu masing-masing strategi bisa dilakukan karena melihat kondisi pasien, biaya untuk meringankan. Kalau pasiennya mampu, dapat menggunakan dressing-dressing yang tentunya mahal. Dan ini karena ini adalah keberlanjutan, tentunya tidak semua pasien mau melakukan atau membeli dressing-dressing yang mahal tersebut, dan pada pasien-pasien tertentu saja yang mungkin bisa bertahan. Tapi untuk pasien yang kondisi ekonominya belum memadai, kita harus berupaya meminimalisir pengeluaran tersebut. Dalam arti kata, cukuplah untuk menahan eksudat selama 3 hari dan keberlanjutannya tetap terjaga. Pasien terus semangat. Nah, pembalutan ini juga dilakukan dengan hati-hati ya, rekan-rekan, Bapak Ibu yang melakukan proses pembalutan. Hindari terlalu kencang, karena kita kekencangan menarik perbannya atau kasanya itu menyebabkan peredaran pembuluh darahnya juga tercekik ya, atau terbendung, dan pastinya pasien akan merasakan kesemutan dan terjadi pembengkakan nanti. Jadi kurangi tenaga untuk mengikat atau membalut luka tersebut. Nah, rekan-rekan, ini adalah di ujung atau di akhir perawatan luka, sesi akhir perawatan luka yang ditandai dengan pembalutan secondary dressing menggunakan kasa, dan mungkin dapat juga setelah menggunakan kasa dilakukan pembalutan dengan menggunakan elastis perban. Nah, banyak manfaatnya pembalutan dengan elastis perban. Itu dapat juga menahan posisi kasa atau balutan supaya tidak berubah. Kemudian juga secara estetis ya, jadi terlihat lebih indah, dan tentunya yang diharapkan ialah pasien lebih nyaman. Mungkin dari penjelasan tersebut rekan-rekan dapat memahami dan mengaplikasikannya kepada pasien-pasien dengan luka diabetes atau luka lainnya yang datang di praktek mandiri atau di pelayanan kesehatan lainnya, ataupun bagi masyarakat yang merawat keluarganya, tetangganya, tentunya keluarganya ya, dapat menjadi referensi dalam perawatan luka ini. Sekali lagi mohon bantuan untuk subscribe-nya, like dan komen di kolom komentar ya, untuk terus menambah semangat saya dalam berkreativitas ataupun berkarya. Baik, itu saja penjelasan dari video ini. Semoga bermanfaat
dan semoga dapat membantu semua pasien-pasien dengan luka. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam sehat.